Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Ibu Astuti akan memperkenalkan alat permainan edukasi yang saya ciptakan, yaitu dadu pintar. Dan alat permainan edukasi ini saya tujukan untuk memenuhi tugas pembelajaran, sumber dan media pembelajaran untuk anak usia dini dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Rizka Ida Irawan, MPD. Adapun tujuan dan manfaat dari pembelajaran dadu pintar yang saya ciptakan, yang pertama adalah memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk anak usia dini. Yang kedua, untuk menstimulasi berbagai aspek perkembangan pada anak usia dini sesuai dengan karakteristik dan usianya. Yang ketiga adalah mengenalkan konsep dasar pembelajaran seperti mengenal huruf, mengenal angka, mengenal geometri, warna, bentuk, bentuk-bentuk waktu, kemudian tekstur, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah melatih keterampilan berbahasa pada anak, di mana anak pada saat permainan dadu dilaksanakan, maka akan ada dialog-dialog dan tanya jawab antara guru dan anak, antara anak dengan teman-temannya. Nah, di situ akan muncul proses pengembangan bahasa pada anak usia dini. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan rasa percaya diri pada anak, di mana anak kita ajak untuk berani tampil ke depan, berani mengutarakan apa yang dia pikirkan, dan berani mengambil keputusan untuk mengikuti proses pembelajaran dadu pintar dengan mandiri. Yang selanjutnya dan yang keenam adalah menumbuhkan keterampilan sosial emosional pada anak, di mana anak mampu berinteraksi dengan teman-temannya. Salah satunya mereka bisa berbagi, bisa bergiliran dengan temannya, dan bisa saling menghargai ketika temannya tampil di depan. Adapun bahan dan alat yang saya gunakan dalam pembuatan dadu pintar ini yaitu merupakan menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan alat-alat yang sederhana juga. Alat yang saya gunakan seperti cutter, gunting, kemudian lem tembak atau lem silikon, lem fork, kemudian ada isolasi dan double tip. Dan untuk bahan-bahannya, yang pertama ada kardus bekas, tutup botol, botol bekas, kertas origami, kertas wrap, dan saya juga menggunakan biji-bijian yang sebagian dari biji-bijian saya warnai. Saya beri warna sesuai warna yang saya gunakan pada pembelajaran dadu pintar. Nah, untuk proses pembuatan, yang pertama adalah saya membentuk kotak besar yang merupakan bentuk dasar dari kardus yang saya gunakan, yang kemudian saya lapisi dengan karton warna kuning. Saya lapisin semuanya. Setelah itu sisi-sisi dari 4 sisi yang dari karton ini kita aplikasikan berbagai alat-alat ataupun bahan-bahan yang kita gunakan untuk proses pembelajarannya. Yang pertama adalah stik es krim yang saya buat lingkaran, kemudian ada kertas origami yang ditempelkan kertas origami, dan kita gambarkan bentuk pola-pola dari geometri. Selanjutnya tutup botol yang saya tempelkan di sisi bagian atas sebagai bingkai untuk membatasi dari papan tulis
yang ini digunakan untuk anak-anak menulis ketika permainan dot pintar kita laksanakan. Ada mika yang di atasnya, ketika anak menulis nanti bisa kita hapus ya, setiap anak menulis bisa selanjutnya kita hapus. Yang saya tempelkan di sisi depannya. Dan pada sisi belakang saya letakkan karton warna biru. Dan pada sisi atas dari tutup botol ini saya tempelkan huruf-huruf yang sudah kita print dan kita tempelkan di semua tutup botol. Kemudian pada sisi selanjutnya adalah botol-botol yang sudah saya potong dan kita gunakan saja pada bagian mulut dari botol, untuk kemudian ini menjadi satu permainan yang bisa kita gunakan untuk mengasah motorik halus pada anak, ya dimana anak nanti bisa membuka dan menutup dari tutup botol yang sudah kita tempelkan. Selanjutnya di sisi selanjutnya saya menempelkan permainan sensori, yaitu berupa emoji senang dan emoji tidak senang, dimana di sini anak kita ajak untuk mengenal rasa makanan-makanan yang dia sukai dan tidak dia sukai ya. Di sini ada gambar sayur dan buah. Nah, ini beberapa kertas yang saya gunakan dari saya print dulu emoji, kemudian gambar-gambar dari sayur dan buah juga saya print dan kemudian saya tempel di sini. Sebelumnya kita menggunakan tutup botol ya agar terlihat lebih menonjol. Nah, ini saya gunakan double tip untuk menempelkan dari makanan-makanan atau buah yang nanti kita akan gunakan sebagai permainan sensori. Selanjutnya di sisi belakang ada permainan mengenal konsep waktu, dimana di bagian atas saya membuat semacam jam ya, permainan manipulasi, yaitu membuat jam dimana anak bisa menunjukkan dari angka-angka ini permainan waktu. Kemudian di sini ada seperti roda hari ya, roda macam-macam hari, beberapa hari yang di sini saya tempelkan yang sudah saya print, yaitu kata-kata hari ini, besok hari apa, dan kemarin hari apa. Jadi ketika kita sebutkan hari ini hari apa, berarti anak akan menunjukkan, misalkan hari ini hari Senin. Nah, berarti anak akan mencocokkan di sini hari Senin dan besoknya hari apa, kemarin hari apa. Selanjutnya untuk proses bermain, yaitu kita mengajak anak untuk melempar dadu. Nah, dari permainan ini bisa kita mengasah aspek perkembangan kognitif pada anak, dimana ketika dadu dilempar dan keluar bagian atas dari dadu angka 2 misalkan, berarti anak akan kita ajak untuk menulis angka yang mereka dapatkan ya, misalkan angka 2. Nah, anak menulis angka 2, kemudian mereka bisa mengenal ini warna apa ya. Jadi setelah mereka tahu ini warna apa, mereka akan mencari warna yang mereka dapatkan, misalkan warna merah. Nah, jadi warna merah seperti ini. Dan selanjutnya ya, beberapa permainan selanjutnya mengenal geometri. Kemudian pada dadu selanjutnya, anak juga kita ajak untuk melemparkan dadu
seperti itu. Nah, yang keluar huruf D, jadi anak bisa menunjukkan yang mana huruf D. Ini ada D besar dan D kecil. Jadi anak menunjukkan huruf D. Bisa saja kita mengajak anak untuk menulis juga huruf D. Bagaimana itu huruf D? Di papan tulis yang sudah kita sediakan. Nah, ini bisa kita kembangkan lagi permainan-permainan yang menyenangkan untuk anak. Misalkan anak nanti mengenal huruf-huruf yang lainnya ya. Dan selanjutnya pada permainan yang sebelah sini tetap masih menggunakan dadu pintarnya. Jadi dadu ini kita akan lemparkan, misalkan, nah anak akan mendapatkan angka 6 misalkan. Jadi anak kita ajak untuk menghitung jumlah bijian, dan ini warna apa ya, ini ada warna kuning, jadi anak akan mengambil warna kuning dan menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi anak akan memilih warna kuning yang ada di botol ini untuk selanjutnya memasukkan biji-bijian tadi ke dalam botol. Nah, ini bisa kita lakukan untuk semua anak-anak ya. Selanjutnya di sini permainan ini pastinya kita mengasah motorik halus pada anak, di mana anak kemudian menghitung dan memegang dari biji-bijian yang sudah kita sediakan dan memasukkan ke dalam botol. Jadi dengan membuka dan menutup botol yang sudah kita sediakan, di sini adalah proses untuk anak mengasah motorik halusnya. Selanjutnya, nah ini ada permainan dari sensori. Jadi kita tidak menggunakan dadu, dimana kita mengajak anak-anak untuk mengenal makanan-makanan yang dia sukai. Ya, misalkan makanan nanas. Nah, ada sebagian anak yang tidak menyukai nanas, jadi mereka akan memasukkan stiker nanas ini ke dalam emoji yang tidak senang. Seperti mereka akan memilih buah apel, berarti mereka menyukai buah apel, dan mereka akan memasukkan emoji buah apel ini ke dalam emosi yang senang. Nah, begitu selanjutnya dari permainan mengasah sensori pada anak. Selanjutnya di sini ada permainan waktu, di mana tadi sudah sedikit saya jelaskan bahwa di sini ada jam dan hari. Ya, pada permainan jam kita bisa mengajak anak untuk menceritakan ketika anak pulang sekolah biasanya jam berapa. Jadi anak bisa menunjukkan, misalkan anak mengatakan jam 10 Bu. Nah, berarti anak harus menunjukkan ke angka 10, mana angka 10-nya. Atau anak Ibu bangunnya jam berapa ya? Kalau pagi-pagi ketika anak mengatakan mungkin jam 6 atau jam 7, berarti anak-anak harus menunjukkan kemana yang disebut jam 7. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa permainan yang menyenangkan ketika kita sebagai guru bisa membawakan permainan ini kepada anak-anak di dalam kelas ya, dengan interaktif dan mengajak anak untuk melakukan timbal balik ya, dimana anak itu boleh saja mereka mempunyai ide untuk bagaimana dalam satu
bidang permainan ini mereka akan membuat apa. Jadi kita bisa juga improvisasi untuk pembelajaran-pembelajaran yang lebih positif lainnya. Nah, inilah beberapa permainan yang bisa kami ciptakan dari permainan dari pintar untuk anak usia dini, di mana beberapa permainan ini bisa mengasah beberapa aspek perkembangan pada anak agar kemudian anak merasa senang dan berpikir positif untuk dengan begitu mereka bisa menyerap pembelajaran yang kita sampaikan pada setiap harinya di sekolah. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.